Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, atau selamat pagi kepada rekan-rekan saya yang saya banggakan. Semoga kita selalu sehat dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang terhormat Bapak Hendra Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Terapan dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan saya sekalian. Baiklah, langsung saja perkenalkan. Nama saya Rika dengan NIM 1930506562 dari kelas Pengembangan Masyarakat B angkatan 2019 dengan prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi pada hari ini yang bertema konsep death and dying dalam psikologi terapan. Yang pertama, mati dan proses kematian merupakan kondisi yang terkait erat dengan masa tua dan proses penuaan. Lebih dari itu, mati dan proses kematian menjadi masalah sosial karena pada abad ke-15, kematian dilihat sebagai suatu hinaan terhadap kehidupan. Ketika memasuki abad pencerahan, kematian dipandang sebagai akhir dari kehidupan dan awal dari keabadian. Posisi tentang kematian pun tidak memiliki kepastian. Dalam hal ini terdapat juga usaha untuk menegaskan mengenai definisi kematian dengan adanya pengajuan oleh dua lembaga medis, yaitu berupa The Hartford Plan dan Kansas Statute. Namun, setidaknya kematian didefinisikan sebagai terhentinya fungsi-fungsi organis dan aliran darah dalam tubuh. Yang selanjutnya ada juga tahapan proses kondisi menuju kematian dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya khususnya manusia tentunya akan menemui akhir dari segala perjalanan hidupnya, yaitu kematian. Dari adanya tanggapan mengenai kematian, muncullah berbagai macam pertanyaan dalam gerak manusia terkait kematian dan kondisi sekarat. Misalnya, seperti apa kondisi sekarat itu? Apa kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi? Bagaimana kondisi sekarat dipandang dari orang yang sedang mengalami hal tersebut? Nah, pada tahun 1986, Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya berjudul On Death and Dying, ia menjelaskan mengenai 5 tahapan yang dilalui pasien dalam kondisi sekarat. Kelima tahapan tersebut diantaranya adalah tahapan penolakan atau disebut juga denial, tahapan kemerahan atau angel, tahapan penawaran, tahapan bersiap untuk menuju kematian atau depresi, dan yang terakhir tahapan penerimaan, terima dengan keikhlasan. Nah, kelima tahapan tersebut sedikit banyak mampu memberikan gambaran bagi kita untuk memperkirakan bagaimana perilaku dan apa yang dirasakan oleh orang yang berada dalam proses menuju kematian atau sekarat. Yang terakhir yaitu cara menghadapi kondisi menuju kematian. Untuk membantu seseorang yang tengah menghadapi kondisi kematian, terdapat 6 cara yang diajukan oleh Pattisan pada tahun 1969. Yang pertama yaitu upaya untuk berbagi dengan orang yang mengalami kondisi tersebut guna mengurangi kegelisahan dan kebingungannya menghadapi kondisi tersebut. Yang kedua, menjelaskan cara spesifik mengenai kondisi yang sebenarnya yang terjadi dalam kehidupannya. Ketiga, dampingi orang tersebut dalam melepas kesan yang selama ini melekat pada dirinya. Usaha untuk mengurangi beban fisik dan psikologis yang dialaminya dan bantu orang tersebut untuk membiasakan dirinya dalam menerima situasi akhir dari kehidupan. Berhadapan dengan kematian dan situasi sekarat, Kubler-Ross meneliti tentang keadaan sekarat yang dialami pasien. Heran dengan sikap personil atau pegawai rumah sakit yang seakan enggan mengidentifikasikan pasien yang sekarat tersebut.
Baiklah, itu saja pemaparan materi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.